Ada seorang jenderal yang gak pernah kalah. Seorang ahli strategi yang mengubah jalannya sejarah. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa dari Khalid bin Walid. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau nasib sebuah kekaisaran ada di tangan satu orang. Dan satu-satunya pilihan adalah sebuah rencana super nekat yang jadi penentu antara kemenangan atau kehancuran total. Oke, kita mundur ke tahun 634 Masehi. Saat itu, pasukan Muslim di Suriah, mereka tuh gak sadar kalau mereka lagi berjalan lurus ke dalam sebuah jebakan maut. Jebakan yang udah disiapin dengan sangat matang oleh Kaisar Romawi, Heraklius. Kondisinya genting banget. Pasukan mereka terpencar, kalah jumlah. Satu-satunya harapan mereka, sebuah panggilan darurat ke seorang komandan yang posisinya ratusan mil jauhnya di Irak, jenderal yang baru aja bikin Persia bertekuk lutut, Khalid bin Walid. Jadi, Khalid ini punya 4 pilihan. 3 yang pertama, ya aman sih tapi lambat. Padahal buat ngalahin Heraklius, dia butuh 2 hal, kecepatan dan kejutan. Makanya dia milih opsi keempat, opsi yang paling gila, lewat gurun. Sebuah perjalanan mematikan melintasi neraka tanpa air selama 5 hari. Rencananya nih, jujur aja, gila. Gak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Biasanya para pengelana aja cuma berani nyebrang gurun itu dalam kelompok kecil. Lah ini, Khalid mau bawa hampir 10.000 prajurit melintasi gurun yang sama sekali nggak kenal ampun. Pertanyaannya, siapa sih orang ini? Siapa orang yang berani mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan sebesar ini? Nah, untuk ngerti strateginya, kita harus kenal dulu sama orangnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu mundur sedikit buat lihat reputasinya. Emang sehebat apa sih seniman perang yang tak terkalahkan ini? Para sejarawan menggambarkannya bukan cuma sebagai prajurit. Dia itu seniman perang. Dia menikmati perang sebagai sebuah karya seni. Kebayang kan? Coba bayangin, cuma dengan 18.000 tentara, dalam 14 bulan terakhir, Khalid berhasil menghancurkan pasukan Persia yang jumlahnya ratusan ribu. Dan yang paling gila, dia melakukannya tanpa satupun kekalahan. Gak pernah kalah. Tapi ada yang menarik banget di sini. Jenius militer ini dulunya adalah salah satu penentang Islam yang paling keras. Loh, kok bisa? Perjalanannya menjadi pedang Allah justru dimulai dari seberang medan perang. Jadi, kisah Khalid ini bukan cuma soal pertempuran dan strategi. Transformasinya dari musuh jadi pahlawan itu sama luar biasanya dengan kemenangan-kemenangan militernya. Jadi setelah bertahun-tahun jadi lawannya kaum muslim, sebuah pesan yang gak disangka-sangka dari Nabi Muhammad mengubah segalanya. Bukan cacian atau kutukan, tapi sebuah pengakuan. Ini dia yang luar biasa. Alih-alih mengutuk musuhnya, Nabi Muhammad justru melihat potensinya. Beliau mengirim undangan, mengakui kecerdasan Khalid, dan kata-kata inilah yang benar-benar menyentuh hatinya dan mengubah jalan hidupnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Suriah. Setelah perjalanan 18 hari melintasi gurun yang mustahil itu, potensi Khalid yang sesungguhnya akan diuji sampai ke batasnya. Begitu sampai, Khalid langsung berhasil menyatukan semua pasukan Muslim yang tadinya terpencar. Tapi masalahnya, mereka sekarang berhadapan langsung dengan mesin perang Romawi. Legion veteran Heraklius, super terlatih, persenjataan lengkap, dan jumlah mereka jauh-jauh lebih banyak. Heraklius sendiri itu bukan komandan sembarangan. Dia ahli strategi yang brilian. Dia sadar ini bahaya. Dia bahkan sempat menyarankan para jenderalnya, udah deh, damai aja, kasih mereka separuh Syam. Tapi apa? Para komandannya karena terlalu sombong dan arogan, menolak mentah-mentah. Dan penolakan itulah yang akhirnya menyegel nasib mereka. Kenapa? Karena mereka sama sekali nggak tahu apa yang akan dihadapi. Mereka benar-benar meremehkan kejeniusan strategi Khalid. Gini, seluruh rencana Heraklius itu dibangun di atas satu asumsi sederhana. Kalaupun ada bala bantuan datang, pasti dari selatan. Dia nggak pernah kepikiran, sama sekali, bahkan mungkin dalam mimpi terburuknya pun nggak, kalau bakal ada pasukan yang tiba-tiba muncul dari gurun timur yang katanya mustahil dilewati itu. Nah, ini dia poin kuncinya. Perjalanan nekat Khalid menembus gurun itu bukan cuma buat nambah pasukan. Bukan. Manuver itu secara efektif menghancurkan seluruh strategi Romawi, bahkan sebelum satu pedang pun terhunus. Game over sebelum dimulai.
Dan kemenangan telak yang terjadi setelahnya di pertempuran Yarmuk, itulah yang mengukuhkan warisan Khalid untuk selamanya. Dia kemudian mendapat gelar Saifullah al-Maslu, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Gelar ini jadi simbol, transformasinya sekarang udah lengkap. Dia bukan lagi cuma seorang jenderal, tapi dianggap sebagai instrumen kemenangan dari Tuhan. Kutipan dari Abu Bakar, Khalifah pertama, ini nunjukin segalanya. Para wanita tidak akan lagi bisa melahirkan orang-orang seperti Khalid. Ini nunjukin betapa besar rasa hormat dan kekaguman orang-orang pada masanya. Dia itu benar-benar satu dari sejuta, sosok yang tak tergantikan. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa sih kejeniusan itu? Apakah soal strategi yang brilian atau soal keyakinan yang tak tergoyahkan? Kisah Khalid bin Walid seolah mengajarkan kita bahwa mungkin kejeniusan yang sejati itu lahir ketika keduanya bertemu.